Bab 426. Plak. Dodi yang tidak berbelas kasihan kembali menamparkan Fadil sambil berkata, "Kalau kamu berani kurang ajar lagi pada Kak Wira, aku akan membunuhmu, bahkan kalau aku nggak menjadi pejabat." "Iya, jawab Fadil. Ada bekas tamparan di masing-masing pipinya, tetapi dia justru mengangguk berulang kali. Sikap pengecut Fadil ini membuat Dodi sangat kesal, lalu dia berkata lagi, "Aku makin naik darah melihatmu. Cepat bawa orang-orangmu pergi." Iya, jawab Fadil sambil mengangguk dan membungkuk. Kemudian, dia segera memimpin pasukan penjaga dan pergi dengan menyedihkan. Supri yang masih tinggal di halaman langsung pucat pasi. Setelah tertegun sejenak, dia merangkak ke arah Wira dan berkata, "Tuan Wira, aku salah. Wawasanku terlalu sempit untuk mengenali orang hebat sepertimu. Tolong ampuni aku." Wira menyeringai dan berkata, "Kamu menyuruhku mengampuni dan memberimu kesempatan lagi, jadi kamu bisa terus mencelakai kami." "Enggak, aku enggak akan mencelakai siapapun lagi. Aku pasti akan bertobat, mohon Tuan berbelas kasihan," kata Supri. Setelah memohon beberapa saat, Supri yang melihat Wira tidak berniat mengampuninya segera berteriak ke dalam rumah. "Dian, tolong bantu Paman memohon belas kasihan pada Tuan Wira. Tolong ampuni Paman, Paman sudah tahu salah, Paman nggak akan menyakitimu dan Joshua lagi. Beri Paman kesempatan. Kamu sudah mengampuni Paman berkali-kali sebelumnya, beri Paman kesempatan lagi. Paman pasti akan berubah." Awalnya, tidak ada jawaban yang terdengar. Namun, setelah bergumul beberapa saat, Dian akhirnya keluar dari rumah. Wira memperhatikan Dian dengan tenang tanpa mengatakan apapun. Tidak peduli apa keputusan Dian, Wira akan menghormati pilihannya, bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluarga Dian. "Dian, Paman tahu kalau kamu memang paling baik, kamu nggak akan mengabaikan Paman," ujar Supri sambil tersenyum. Supri benar-benar lega. Asalkan dia bisa selamat untuk saat ini, dia bisa mencari kesempatan untuk pergi ke kota provinsi dan membeberkan masalah Wolfie. Bersekongkol dengan pemberontak sama saja dengan pengkhianatan. Tidak akan ada yang bisa melindungi pasangan bangsat ini. "Iya, Paman Supri, aku nggak mungkin mengabaikanmu," ujar Dian sambil tersenyum sedih. Kemudian, dia memejamkan matanya dan melanjutkan. "Tommy, bawa Paman Supri ke pedesaan dan rawat dia, lalu buatkan dia kursi roda. Buat supaya dia nggak bisa bicara lagi." Supri berkata dengan kaget, "Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Aku ini pamanmu. Kamu nggak berbakti kalau memperlakukan aku seperti ini, ah." Maksud perkataan Dian adalah, tidak cukup membuat Supri cacat, Dian juga hendak membuatnya bisu. Supri yang menyadari hal ini tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan marah. Namun, setelah melontarkan beberapa kata, Tommy datang dan menggorok leher Supri dengan pisau. Dengan mata terbelalak, Supri memegangi tenggorokannya, mulutnya mengeluarkan darah dan dia tidak bisa berbicara lagi. Tommy lantas membopong Supri dan pergi dari sana, bulu mata lentik Dian bergetar, berbagai macam pikiran melintasi benaknya. Masalah ini sudah terlalu besar, jika dia bersikap lunak terhadap Paman Supri, itu hanya akan mencelakai dirinya dan Joshua, bahkan juga akan melibatkan Wira. Setelah masalah terselesaikan, Dian mendapatkan kembali kendali atas keluarga Wibowo. Dia segera mengusir orang kepercayaan Supri, memindahkan bawahannya dari dusun Wibowo dan mengatur mereka untuk kembali bekerja. Wira juga mulai mengatur 150 ton gandum yang dijanjikan Dian kepada Levon. Fadil kembali ke pengadilan daerah dengan 2 bekas tamparan di masing-masing pipinya yang sangat mencolok. Belum pernah ada orang lain yang mendapat tamparan di hari pertamanya menjabat sebagai patih. Begitu memasuki pengadilan daerah, Fadil mendapati petugas pengadilan, petugas patroli, dan pejabat kecil di sana memandangnya dengan sinis sambil mencemoohnya. Pada hari pertamanya sebagai patih, Fadil kembali dengan membawa tamparan di wajah setelah keluar bekerja, wibawanya benar-benar hancur. Bab 427. Namun, Fadil tidak memedulikan hal-hal ini. Dia pergi ke ruang petugas patroli dan menunggu Regan di sana. Sekarang, dia sangat kebingungan. Zabran sudah menjadi jenderal batalion tingkat ke-6 atas, tetapi dia masih menjadi pengawal Wira. Iqbal sebelumnya adalah pejabat tinggi kerajaan dan Kaesang adalah inspektur istana. Namun, mereka semua sangat sopan kepada Wira. Hal ini membuat Fadil merasa bahwa dia mungkin sudah salah memahami latar belakang Wira. Sekarang, dia harus mencari tahu semuanya dengan jelas. Jika tidak, dia tidak akan bisa tenang. Tidak lama kemudian, Regan kembali ke pengadilan daerah bersama sekelompok petugas patroli. Saat melihat bekas tamparan di wajah Fadil, sekelompok petugas patroli itu mengerucutkan bibir dan menahan tawa. Jelas terlihat bahwa mereka semua mengetahui kejadian di kediaman Wibowo. Fadil berkata, "Regan, aku ingin bicara empat mata denganmu." Regan melambaikan tangannya dan menyuruh para petugas patroli itu keluar. Kemudian, dia berkata dengan sopan, "Silakan bicara, Pak Fadil." Meskipun Regan meremehkan patih baru ini, dia tentu tidak bisa menunjukkannya secara terang-terangan. Fadil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, lalu berkata, "Aku ingin mengetahui latar belakang Wira, tolong pencerahannya, Regan." Regan memasang ekspresi bingung dan berkata, "Pak Fadil, Tuan Wahyudi itu hanya pelajar dari dusun Darmadi." Fadil berkata dengan alis berkerut,
Jangan mengelabuiku, Regan. Zabran yang dulunya menjual ikan bersamanya sekarang sudah menjadi jenderal batalion tingkat ke-6 atas. Kalau Wira hanya pelajar biasa, kamu nggak mungkin mengabaikan perintahku untuk menangkapnya di kediaman Wibowo. Jangan bohong padaku, katakan sejujurnya. Jenderal batalion tingkat ke-6 padaku, katakan sejujurnya. Jenderal batalion tingkat ke-6 atas. Seru Regan. Regan telah menjadi kepala petugas patroli selama 20 tahun, tetapi dia masih belum menjadi pejabat tinggi. Seumur hidupnya, dia juga tidak mungkin menjadi pejabat tinggi. Belum lama ini, Zabran hanya seorang rakyat jelata, tetapi sekarang dia telah menjadi pejabat tingkat ke-6 atas. Iqbal juga naik pangkat sebanyak 5 tingkat dalam 2 bulan. Benar saja, orang yang mengikuti Tuan Wahyudi pasti masa depannya cerah. Klang, melihat Regan terdiam, Fadil menggertakkan gigi dan mengeluarkan 2 keping uang emas. Dia lantas berkata, Regan, aku hanya mau tahu kebenarannya supaya nggak membuat kesalahan lagi. Sesulit itukah kamu bicara? Saat melihat uang emas itu, Regan sangat tergoda. Namun, dia tidak mengambilnya dan justru berkata, Pak Fadil, bukankah kamu menjamu Tuan Kaisang belum lama ini? Apa yang dia katakan padamu? Fadil mengerutkan alisnya dan menjawab, dia bilang, ada beberapa hal yang aku nggak perlu tahu. Dia hanya berpesan agar aku nggak macam-macam pada Tuan Wahyudi. Kalau nggak, aku akan celaka. Kalau begitu, lakukan apa yang Tuan Kaisang katakan, ujar Regan. Kemudian, dia menyeringai dan melanjutkan. Ada beberapa hal yang nggak berani aku ceritakan tanpa persetujuan Tuan Wahyudi. Fadil berkata dengan suara rendah. Katakan padaku, aku bersumpah kalau aku nggak akan sembarangan membocorkannya. Pak Fadil, kamu benar-benar ingin aku menjelaskannya. Kamu juga nggak pantas tahu, ujar Regan. Regan mendongakkan kepalanya dan mendengkus pelan, lalu melanjutkan, dia bahkan bisa membuat rakyat jelata menjadi jenderal batalion tingkat ke-6 atas. Melenyapkan jenderal militer sepertimu itu bukan masalah besar untuknya. Karena kamu sudah mempersulit dia beberapa kali, lebih baik kamu pikirkan cara untuk menebus kesalahanmu. Kalau enggak, pikirkan saja apa alasan Radit terpaksa bunuh diri. Radit, seru Fadil. Dia seketika bergidik saat memikirkan atasan lamanya. Beban sebesar gunung seolah-olah jatuh ke pundaknya. Malam itu, di sebuah rumah di Kabupaten Uswal, Putu yang bertubuh bungkuk berjalan masuk dan berkata, Jenderal, aku sudah mendapatkan informasi tentang Wira. Bab 428. Levon berkata dengan penuh semangat, cepat katakan. Putu yang bertubuh bungkuk berkata, Jenderal, Wira itu pelajar dari Dusun Darmadi. Dia menikah dengan putri keluarga Linardi dari kota 3 tahun lalu. Apa? Jadi dia pria yang sudah menikah? Ujar Levon sambil mengerutkan alis dan mengepalkan tinjunya. Nona Dian jatuh cinta pada pria yang sudah menikah, tetapi dia memandang rendah aku yang jago seni bela diri, berani, dan berwawasan ini, batin Levon. Putu mengangguk dan berbisik. Awalnya, Wira biasa-biasa saja. Tapi, sekitar 2 bulan yang lalu, dia tiba-tiba menunjukkan bakat menulis puisinya dengan menyusun 4 kalimat Wahyudi, dan memenangkan hati Iqbal, Patih Kabupaten Uswal. Dia juga menghancurkan desa 3 harimau di Kabupaten Uswal. Selain itu, dengan dukungan dari Iqbal, dia menghancurkan keluarga Silali yang merupakan keluarga kaya kabupaten dengan cara kejam. Setelah kembali kali ini, dia membawa banyak anak buah yang kuat. Nggak hanya menghancurkan keluarga Suteja, dia juga menghabisi Radit si pejabat sipil. Hari ini, Putu telah berusaha keras mengumpulkan informasi kasar tentang Wira. Setelah mengetahui 4 kalimat Wahyudi, Putu yang menghabiskan separuh hidupnya untuk belajar jadi sedikit tergugah. Mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Putu juga pernah mendengar tentang 4 kalimat Wahyudi itu, jika bukan karena identitasnya yang sensitif sekarang, Putu pasti akan segera mengunjungi Wira dan menjalin persahabatan dengannya. Menurutnya, Wira si pahlawan muda yang serba bisa dalam urusan sastra dan militer ini adalah pemimpin sejati yang memiliki kemampuan dan juga moral. Menghancurkan desa 3 harimau, keluarga Silali, dan keluarga Suteja. Membunuh Radit. Levon mencibir dan berkata, menurutku, dia paling-paling hanya sedikit berbakat dalam menulis puisi. Dia memenangkan hati Iqbal, lalu menjadikan Iqbal bonekanya. Semua itu pasti perbuatan Iqbal. Orang terpelajar memang lihai membuat intrik licik begini. Putu terdiam sejenak. Dia yang juga merupakan seorang pelajar tersenyum canggung, lalu berkata, Jenderal, awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi, kemarin Iqbal sudah meninggalkan Kabupaten Uswal dan Fadil mengambil alih jabatan Patih. Hari ini, Wira membawa orang ke kediaman Wibowo. Nggak hanya membuat cacat Supri, bawahannya bahkan menamparkan Fadil. Setelah itu, Fadil langsung mengaku salah dan membawa anak buahnya pergi. Levon langsung bertanya dengan sorot mata kelam. Apa? Dia sudah menyelesaikan masalah keluarga Wibowo. Ketika Supri mempersulit Dian, Levon hanya mengamati dengan diam dan tidak mengambil tindakan. Bukannya Levon tidak merasa kasihan pada Dian, dia hanya ingin menunggu Dian jatuh dalam keputusasaan. Setelah itu, Levon akan muncul sebagai penyelamat dan membuat Dian menangis tersentuh.
Dengan menggunakan metode ini dan menyelamatkan Dian dari 3 pernikahannya, Levon sudah hampir mendapatkan wanita itu. Tak tahunya, Wira diam-diam sudah menyelesaikan masalah Dian. Jika begitu, bagaimana Levon bisa muncul sebagai penyelamat? Jenderal, aku tahu perasaanmu pada Nona Dian, tapi Wira bukan orang yang bisa diremehkan. Putu menghela napas dan berkata, dari mulut orang-orang pedesaan, aku dengar kalau dia memiliki 100 hingga 200 prajurit yang kuat. Mereka juga memiliki kuda perang. Apa hebatnya memiliki 200 prajurit? Bawahanku saja ada 3.000 orang. Mata Levon berkilat dingin saat dia berkata, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Seseorang, cepat kembali ke pegunungan dan kirim 300 orang sini. Putu bertanya dengan nada terkejut, Jenderal, kenapa kamu memanggil begitu banyak orang? Levon menjawab dengan wajah tegas. Jelas-jelas Wira itu pria yang sudah menikah, tapi dia masih merayu Dian tanpa tahu malu hanya dengan mengandalkan kemampuan menulis beberapa puisi. Aku mau memimpin orang-orang untuk membunuh Wira supaya Dian nggak masuk ke dalam jebakannya. Nggak boleh, Jenderal, larang Putu. Kemudian, Putu buru-buru menasihati. Saat ini, kita kekurangan akan segera makanan dan pegunungan terisolasi karena salju tebal. Kalau kita nggak mengumpulkan cukup gandum sebelum itu, saudara-saudara kita nggak akan mampu bertahan di musim dingin ini. Kalau kamu membunuh Wira, Nona Dian akan marah dan menolak memberi kita gandum. Lantas bagaimana saudara-saudara kita bisa bertahan hidup? Kalau nggak bisa bertahan di musim dingin, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal besar? Setelah kamu bisa menaklukkan dunia, kamu nggak perlu takut Nona Dian menolakmu. Levon terdiam sejenak. Kemudian, dia mengepalkan tinju dan menggertakkan giginya seraya berkata, oke, kita prioritaskan masalah yang penting dulu. Aku akan membiarkan pria itu hidup lebih lama. Setelah kita menerima gandum, aku akan membuat perhitungan dengannya. Jenderal, ujar Putu, masih berusaha membujuk Levon, namun, Levon mengangkat tangannya dan berkata dengan angkuh. Nggak usah ngomong apa-apa lagi. Aku punya pertimbanganku sendiri. Keesokan harinya, seorang pemuda datang ke rumah itu dan diam-diam mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, Tommy langsung ditarik masuk, lantaran terkejut, Tommy berusaha menyerang orang yang menariknya. Namun, dia langsung terkejut saat berbalik. Kak Levon, seru Tommy. Keterampilan seni bela diri Tommy diajarkan oleh Levon. Dia sangat mengagumi Levon yang merupakan guru sekaligus temannya ini. Bab 429. Tommy, setelah bertahun-tahun nggak ketemu, keterampilan seni bela dirimu sudah meningkat. Uji Levon sambil tersenyum. Dia lalu mengganti topik pembicaraan dengan berkata, Nona Dian yang memintamu datang, iya. Tommy langsung bicara ke intinya. Iya, Nona Dian bilang, dia nggak bisa mengantarkan gandum sampai ke Kabupaten Hiloka. Gandum cuma bisa diantar ke desa dekat Kabupaten Hiloka. Kamu harus mengambilnya sendiri dan nggak boleh menyakiti siapapun. Levon mengerutkan alis dan berkata, apa benar Nona Dian yang bilang begitu? Lantaran meminta Levon mengambil gandum sendiri, Dian pasti sudah tahu identitas Levon. Selain untuk meminjam makanan pada Dian, Levon memiliki tujuan lain dengan mendatangi Dian. Dia ingin mengikat hubungan mereka berdua. Namun, jika dia mendapatkan makanan dengan cara ini, rencananya tidak akan berhasil. Iya, jawab Tommy sambil mengangguk setelah terdiam sesaat. Awalnya, Dian memang berencana mengirim orang keluarga Wibowo untuk mengangkut gandum. Akan tetapi, Wira melarangnya. Levon menyeringai dan berkata, bagus, kamu sudah berani berbohong padaku, Tommy. Kamu lupa siapa yang mengajarimu seni bela diri. Tommy buru-buru menjelaskan, Kak Levon, aku bukannya ingin menyembunyikannya darimu. Tapi, kamu juga nggak mengenal orang itu. Nggak kenal, Levon berkata dengan sorot mata muram. Orang yang kamu maksud itu Wira, kan? Kamu juga tahu tentang Tuan Wira. Ujar Tommy terkejut. Kemudian, dia mengangguk dan berkata dengan serius, benar juga, Tuan Wira sudah melakukan berbagai hal hebat. Wajar kalau kamu juga pernah mendengar namanya. Ekspresi Levon langsung berubah garang, lalu dia berkata. Memangnya apa yang dia lakukan? Dia hanya mengandalkan patih Kabupaten Uswal untuk menghancurkan desa 3 harimau. Dia hanya mengandalkan kemampuan menulis puisi dan wajah tampannya untuk merayu Nona Dian. Apa hebatnya dia? Tommy berkata dengan heran. Kak Levon, sepertinya kamu salah paham pada Tuan Wira. Saat melihat interaksi antara Dian dan Wira, Tommy bisa melihat bahwa Dian menyukai Wira, tetapi pria itu tidak membalas perasaan Dian. Kata-kata Levon tadi jelas syarat akan kecemburuan. Selain itu, prestasi Wira yang disebutkan Levon tadi hanyalah sedikit dari segudang kontribusi Wira yang lainnya. Namun, Wira tidak mengumumkan semua perbuatannya, orang-orang dalam yang tahu pun disuruh Wira untuk tutup mulut setelah kembali. Aku nggak salah paham, Levon berkata dengan dingin. Sampaikan pada Nona Dian untuk mengangkut semua gandum itu ke Kabupaten Hiloka. Orang-orang dan peralatanku nggak cukup, 150 ton gandum terlalu banyak, aku nggak bisa mengangkutnya ke Kabupaten Hiloka. Pokoknya, Levon harus meminta Dian mengangkut gandum ke Kabupaten Hiloka. Dengan begitu, hubungan mereka akan terikat secara mendalam. Dian adalah miliknya, tidak ada yang boleh merebutnya. Tommy tampak heran, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata,
Kak Levon, kamu bisa mencari orang sendiri, kami bisa menyiapkan peralatannya untukmu. Kak Levon punya banyak orang yang harus diberi makan, seharusnya mudah bagimu untuk mencari orang mengangkut gandum. Sebelum Tommy datang ke sini, Wira telah memberitahunya tentang identitas yang mungkin dimiliki Levon sekarang. Demi berjaga-jaga, mereka hanya bisa memberitahu Levon lokasi lumbung dan tidak bisa membantunya mengangkut gandum. Jika tidak, mereka mungkin terancam dihukum serius oleh kerajaan. Levon justru meminta Dian untuk mengangkut gandum secara langsung. Hal ini sedikit egois karena bisa membahayakan Dian. Namun, Wira menyuruh Tommy untuk tidak berkata apa-apa dan pura-pura tidak tahu. Tommy, apa sekarang kamu sudah nggak mendengarkan kata-kataku? Levon berkata dengan sorot mata muram, aku menyuruhmu untuk meminta Nona Dian membantuku mengangkut gandum. Biarkan dia yang memutuskan, jangan beritahu orang itu. Mengingat Dian berhati lembut, selama Levon terus meminta, dia pasti akan membantunya mengangkut gandum. Pada saat itu, keluarga Wibowo akan terikat pada Levon dan Dian pun tidak akan bisa lepas darinya, kelak, dia juga tidak akan kekurangan makanan lagi. Kak Levon, nggak bisa begitu. Akhirnya, Tommy tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ada beberapa hal yang nggak bisa diceritakan demi kebaikan semua orang. Bab 430. Levon berkata dengan ekspresi masam. Tommy, sepertinya kamu sudah nggak menganggapku sebagai saudara. Sia-sia saja aku mengajarimu seni bela diri. Kak Levon, aku sangat berterima kasih padamu karena sudah mengajariku seni bela diri. Tapi, utang budiku pada Nona Dian lebih besar, ujar Tommy. Hati Tommy bergetar saat dia terpaksa berkata, kamu diselamatkan oleh Nona Dian dan dilatih menjadi pengawalnya. Aku juga dipilih dan dihidupi oleh Nona Dian selama ini. Apapun bahaya yang mengancam keselamatan dari Nona Dian, aku akan setia melindunginya. Kamu, ujar Levon dengan mata berkilat dingin, dia tanpa sadar meraih gagang pedangnya. Jenderal, Utu menghampiri mereka dan menghentikan Levon, lalu tersenyum dan berkata, Dick, beritahu kami lokasi lumbung sesuai dengan keinginan tuanmu. Kami akan menyuruh orang-orang kami sendiri mengangkutnya. Setelah memberikan sebuah alamat, Tommy berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia berkata, Kak Levon, Tuan Wira bilang, setelah mengambil gandum, utangmu pada Nona Dian dan utang Nona Dian padamu sudah impas semua. Impas, geram Levon sambil melihat kepergian Tommy. Dia mengeluarkan pedang pendek, lalu membelah meja kayu di halaman dengannya. Wira sialan, beraninya kamu memprovokasi hubunganku dan Nona Dian. Tunggu saja, aku pasti akan membunuhmu. Umpat Levon. Jenderal, tenanglah. Sekarang, makanan adalah prioritas utama. Utu berusaha menenangkan Levon dengan berkata, hanya dengan mengamankan makanan, kita bisa mengendalikan Jupiter, Blackie, dan bawahan mereka. Jangan sampai ada masalah tambahan di waktu kritis begini. Levon mengerutkan alisnya, lalu akhirnya mengangguk. Awalnya, dia hanya memiliki 700 hingga 800 orang anak buah. Setelah mengumpulkan dua kelompok bandit lain di Kabupaten Hiloka dan merekrut lebih banyak orang lagi, akhirnya dia mengumpulkan 3.000 orang. Namun, dengan personel sebanyak ini, makanan juga menjadi sangat cepat habis. Tanpa makanan, saudara-saudara Levon akan kelaparan, lalu bisnisnya akan segera hancur. 3 hari kemudian, di desa Tomomu, bagian paling selatan kabupaten Uswal, di sebuah rumah besar seluas 3.000 meter persegi yang berjarak 10 km jauhnya dari Kabupaten Hiloka, sejumlah besar gandum diantar berturut-turut selama 3 hari terakhir. Suatu malam, sekelompok orang diam-diam masuk ke dalam rumah itu, lalu melumpuhkan penjaga dan mengikatnya. Kemudian, mereka mengangkut pergi gandum di sana dengan kereta hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya, Wira dan Dian duduk mengelilingi tungku api di kediaman Wibowo di kota. Sekarang sudah akhir musim dingin. Berhubung cuaca makin dingin, tungku api di dalam rumah terus dinyalakan. Sambil menghangatkan tangannya di atas tungku api, Wira bertanya. Gimana progresnya? Wira memang mengeluarkan ide, tetapi dia tidak terlibat dalam prosesnya. Dianlah yang mengutus orang-orangnya. Sudah beres, jawab Dian. Dian menatap Wira dengan wajah memerah sambil berkata dengan kagum. Tadi malam, Kak Levon membawa orang-orangnya untuk mengambil gandum. Orang-orang kita sudah melaporkannya pada petugas, setelah itu, petugas pergi memeriksa dan menemukan bekas roda di sana. Begitu tahu kalau tim perampok gandum itu sudah sampai di Kabupaten Hiloka, mereka nggak berani menyelidiki lebih lanjut. Sesuai rencana Wira, hasil penyelidikan petugas menetapkan bahwa gandum di lumbung dirampok. Jadi keluarga Wibowo tidak akan dikaitkan dengan Levon. Utang budi telah dibalas dan Dian pun merasa lega. Aku nggak suka menjelek-jelekkan orang, tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Wira berkata dengan nada serius. Seseorang yang benar-benar baik padamu nggak mungkin akan membahayakanmu. Aku sudah membalas utang budimu padanya, jadi jangan berhubungan dengannya lagi di masa depan. Dian mengangguk pelan. Dia punya beberapa tebakan tentang apa yang direncanakan Levon, tetapi dia tidak berani berpikir terlalu jauh. Bagaimanapun, Levon telah menyelamatkannya dari berbagai bahaya di masa lalu, namun, kali ini utang budi Dian sudah dibayar hingga lunas. Dia telah memberikan Levon 150 ton gandum. Setiap kilogram gandum bernilai seharga 4.000 gabak. Artinya, Dian telah memberikan 600 juta pada Levon.
Wira memang terbaik, selain bersedia mengambil risiko untuk Dian, dia juga tidak punya maksud terselubung. Aku serahkan urusan di kota padamu. Sudah waktunya aku kembali ke Dusun Darmadi, ujar Wira. Wira berdiri dan berjalan keluar, tetapi saat dia baru melangkah, sekujur tubuhnya bergetar, Dian berdiri dan memeluk Wira, lalu menempelkan pipinya ke bahu Wira seraya berkata, "Tuan, jangan pergi dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu." Bab 431. Wira berdeham dan tubuhnya menegang. Dia berkata, "Apa ini caramu bicara baik-baik?" Dian menjawab sambil tersipu. "Tuan, setelah kembali dari Dusun Darmadi, aku nggak bisa bertemu denganmu setiap hari. Aku juga nggak bisa tidur malam harinya." Entah sejak kapan, Wira mulai menjadi begitu penting bagi Dian. Setiap hari, Dian akan merasa tidak tenang jika tidak bertemu Wira. Sebelum peperangan dengan bangsa Agrel dimulai, Dian pernah berniat untuk menyatakan perasaannya kepada Wira. Namun, pada saat itu dia tidak cukup berani. Sekarang, Dian tidak ingin menundanya lagi. Dia ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Kalaupun Wira tidak menyukainya, Dian juga akan bekerja keras. Hanya saja, dia tidak akan mengharapkan hal lain dari Wira lagi. Wira tertegun, lalu menyahut. Kamu yakin bukan karena banyak pikiran atau tekanan besar makanya kamu nggak bisa tidur?" Wanita pada zaman ini sangat pemalu sehingga tidak berani menyatakan perasaan mereka. Jadi, apa yang dilakukan Dian sekarang agak sulit dipercaya. Dian bersandar di pelukan Wira dan berucap seraya berlinang air mata. "Tuan, aku menyukaimu. Aku tahu aku nggak tahu malu, aku juga tahu kamu akan melakukan hal besar, wanita yang punya reputasi buruk sepertiku memang nggak pantas bersamamu, apalagi mendapatkan perhatianmu, tapi, aku nggak bisa mengendalikan perasaanku." Uhuk, Wira berdeham. Kata-kata Dian membuat perasaan Wira menjadi kacau. Wira melepaskan tangan Dian, lalu menyeka air mata di wajah Dian. Wira mendesah dan berujar, "Gadis bodoh, jangan bicara seperti itu. Bagiku, kamu itu gadis yang baik. Bahkan, lebih baik berkali-kali lipat daripada wanita lain. Jangan begitu rendah diri." Setelah orang tuanya meninggal, Dian menjaga adiknya tanpa mengeluh sedikit pun. Dian juga tidak tega menghabisi Supri karena memikirkan hubungan keluarga. Padahal Supri terus mencelakai Dian. Jelas-jelas Dian tahu bahwa Levon memberontak dan risikonya sangat besar jika dia memberikan gandum kepada Levon. Namun, Dian tetap melakukannya demi membayar utang budi. Wanita yang setia, cantik, dan bijaksana seperti ini benar-benar langka. Dian yang terharu bersandar di pelukan Wira dan berkata, "Terima kasih atas kebaikan Tuan. Kalau kamu bisa menganggapku seperti itu, aku juga rela sekalipun harus mati sekarang." Dian pernah dipaksa menikah 3 kali dan dia adalah pengusaha. Orang yang berstatus tinggi pasti akan meremehkan Dian. Wira yang begitu berbakat malah menilainya seperti ini. Dian merasa pantas kalaupun harus mati demi Wira. Wira merasa kasihan ketika melihat wanita cantik di pelukannya sedang menangis, apalagi kedua matanya yang terlihat polos. Setelah beberapa saat, Wira baru berucap, "Dian, kalau sekarang aku masih sendiri, aku pasti akan menerimamu. Tapi, aku sudah menikah dan harus bertanggung jawab pada istriku. Jadi, aku..." "Tuan, jangan teruskan lagi," ujar Dian. Dia menutup mulut Wira, lalu melanjutkan, "Aku nggak mau status apapun. Asalkan bisa terus di sisimu, aku sudah puas." Wira yang merasa tidak berdaya menimpali. "Kalau begini, aku sama saja dengan buaya darat." Sebenarnya, Wira bukannya tidak iri dengan pria yang punya banyak istri di zaman ini. Namun, begitu teringat Wulan dan semua momen kebersamaan mereka, Wira tidak tega mengkhianati Wulan. Dian yang terkejut berseru, "Buaya darat." Wira menjelaskan. Itu artinya seorang pria menyukai banyak wanita pada saat bersamaan. Tipe pria yang nggak setia. Dian berkata dengan kaget, "Setia? Mana ada pria yang setia pada wanita? Pria-pria yang hebat pasti mempunyai banyak istri." Namun, menurut perkataan Wira, kalau seorang pria hanya setia dengan seorang wanita, wanita itu pasti sangat beruntung. Wira mengangguk, lalu menyahut, "Benar, pria yang nggak setia disebut buaya darat." Dian tersenyum dan membalas, "Tuan, kalau begitu, hampir semua pejabat, orang terpelajar, keluarga bangsawan, keluarga kaya kabupaten, orang kaya desa, dan tuan tanah itu buaya darat. Semua pria hebat punya banyak istri dan kekasih. Dengan kemampuan Tuan, Wulan juga nggak akan keberatan kalau Tuan punya istri lebih banyak dari mereka." Wira mengernyit. Di zaman ini, pria yang mempunyai banyak istri tidak melanggar hukum dan itu adalah kebiasaan pria-pria kaya. Berdasarkan sifat Wulan, dia juga tidak akan menentang kalau Wira benar-benar mengungkit tentang hal ini. Akan tetapi, Wira tidak bisa melakukannya karena ajaran yang diterimanya sejak kecil adalah seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri seumur hidupnya. Wira bukannya tidak tergerak untuk memiliki banyak istri. Hanya saja, dulu dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini, sekarang, Dian berinisiatif menyatakan perasaannya. Jadi, Wira harus menghadapi masalah ini. Bagaimanapun, tidak ada situasi yang benar-benar ideal di dunia ini. Dian berujar, "Tuan, aku nggak pantas untukmu, jadi aku nggak akan meminta status padamu. Asalkan bisa tetap di sisimu dan membantumu menghasilkan uang, aku sudah merasa beruntung."